kesempatan untuk masih bisa menyanyi, menulis, meski sederhana, sebisanya. Ya alhamdulillah karena Allah semuanya. Alhamdulillah juga konser masih diapresiasi di banyak daerah di Indonesia. Alhamdulillah juga dikasih kesempatan menulis lagu baru. Masya Allah sampai saat ini alhamdulillah lah, senang luar biasa. Tapi apa sih yang belum tercapai dari Pak Haji Opik sendiri untuk selama berkarya di dunia industri musik ini? Apa yang belum tercapai dan ingin dicapai nantinya? Misalnya, Apa yang pengen dicapai ya? Wah, banyak banyak sekali gitu ya. Tapi sampai segini aja sebenarnya alhamdulillah sudah seneng banget gitu ya. Alhamdulillah dimudahkan, udah sekian album, konser juga udah kesini, udah saya keliling dunia, konser di Rusia oke, sukses sold out juga di Hongkong sold out, di bahkan gua pernah nyanyi juga di apa di Gaza, saya di kota Gaza juga sempat nyanyi dan alhamdulillah karena Allah semuanya diperjalankan oleh kekuatan yang saya nggak ngerti sampai kepada semua sahabat kita gitu. mungkin kan kita lihat bahwasanya sekarang sukses nih untuk dunia bermusik. Apa sih struggle-nya seorang Pak Haji Opik sendiri dulunya mungkin dari awal? Pokoknya gini, kamu menemukan apa, kamu menemukan segalanya. Kamu kehilangan apa, kamu kehilangan segalanya. Ini kuncinya kayak aku terbatas, keilmuan terbatas, bahasa juga terbatas. Mungkin nggak sih aku bisa nyanyi satu tempat yang nggak ngerti, dia nggak ngerti bahasa kita. Bismillah. Pokoknya intinya depanin Allah, ternyata bukan karena usaha saya, bukan karena apa, tapi karena Allah mudahin saya kemana saja. Coba sampai sekarang masih apresiasi. Alhamdulillah. Mas Opik boleh dibilang kan Mas Opik ini bisa dijuluki sebagai King of Religi. Tadi juga diceritakan bahwa basicnya dulu adalah rock. Apakah dalam konser ini Mas Opik bakal nostalgia atau membawakan sedikit syair rock atau satu lagu gitu Mas? Mainlah satu lagu lah. Orang kan mungkin tahu prospek itu gimana sih kalau gini ya. Pertama teman-teman yang baru yang anak Gen Z itu apa sih Opik ini sorbanan gimana. Saya pengen cerita gitu. Apa hari ini ya ini bukan final ya, kayak dulu saya di zaman dulu, hari ini nggak final, besok saya bisa berubah. Yang katanya hari ini kamu nggak sukses, besok bisa sukses. Yang katanya kamu hari ini nggak berubah, besok bisa berubah, bisa baik. Jadi terus memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, kayak gitu. Nah, pengen cerita, oh ini lagu ini kayak gini, syairnya kayak gini, musiknya kayak gini, oh sekarang bisa begini, bisa berubah. Kita tuh kompleks. Nah, makanya kamu nggak boleh ngerendahin diri kamu sendiri, meremehkan diri sendiri, karena kamu bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi untuk single atau album sendiri bakal rencananya buat gak sih Mas? Kayak satu aja rock gitu Oh, untuk kedepannya. Untuk depannya mungkin rock, mungkin nggak ya? kayak misalkan featuring dengan Burger Kill atau apa yang band-band rock. Dengerin dulu musik. Yes. Unik ya. Tapi nanti dah surprise. Kan tadi aku lanjutin yang soal suksesnya Mas Opik kan saat ini ya. Dulunya sampai katanya tadi di awal-awal preskon sempat ditolak-tolakin kah untuk sana sini. Nah, klasik. Orang biasa, normal. Banyak teman-teman semua mengalami. Tapi yang jelas gitu ya, kalau kita berpikir hari ini nggak final. Kalau kamu dulu tahun berapa, 1 tahun yang lalu itu nggak finalnya kamu, bisa 10 tahun lagi kamu berubah, kamu juga sekian tahun lagi bisa berubah. Kasih kesempatan kamu bisa berubah menjadi lebih baik. Ingat nggak Mas? Awal pertama kali manggung, gaji pertama berapa sih kalau boleh tahu dulu tuh? Mungkin apa cuma dibayar nasi kotak atau apa gitu mungkin saat Kalau dulu. di SMA mah, SMA kan dulu juga main apa gitu. Ya nggak dibayar lah, kita diundang aja syukur gitu kan, walaupun lebarin pisang, lebarin apa gitu kan, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah lah, istilahnya tuh makin lama kita proses. Hari ini mungkin kita nggak jago, besok belum tentu, 10 tahun lagi belum tentu bisa jadi sejago banget, bisa gitu. Makanya saya nggak bisa prediksi nih ada orang kayak gini, Mas gimana Mas, belum tentu bisa jadi nanti itu orang berubah. Jadi katanya hari ini katanya Min bisa jadi orang yang paling soleh itu saat ini. Sama kita juga. Opik kamu belum tentu loh kamu biasa aja, bisa jadi kamu luar biasa suatu saat nanti. Gitu. Kasih kesempatan diri orang lain, keadaan, kita semua bisa berubah, bisa berubah. Untuk lagu-lagu
syair-syair lagu Mas Opik sungguh dahsyat. Religi mengenal di hati semua umat muslim. Lalu sedih. Prosesnya bagaimana, Mas? Menunggu sebuah hidayah, menunggu sebuah ilham atau apa dalam sebuah menulis bahasa Arab? Jadi gini, Allah itu menolong dengan memberikan satu proses. Misalnya aku seorang penyair, aku penulis, maka hari-hariku ini menjadi guru terus aku berlatih gitu ya. Dan bilang, tak tolong terus ya Allah, aku nggak bisa ya Allah, tolong aku ya Allah, aku nggak mungkin. Aku pengen nulis, aku pengen memujimu, aku pengen meskipun ya Allah cintaku ini nggak layak untukmu, meskipun ya Allah hari ini aku nggak layak untukmu ya Allah, tapi ya Allah cinta yang punya ini untukmu ini murni ya Allah. Dan aku ingin cerita cinta ini kepadamu kepada orang banyak. Mudah-mudahan itu membuat saya dapat inspirasi dan mendengar mendapat inspirasi seperti saya mendapat inspirasi itu kembali kepada dengan sederhana. Kan gini kan ya. Gak usah kamu nunggu jadi soleh, jadi hafal Quran, jadi hebat, jadi ahli tahajud. Gak usah. Sekarang aja udah. Dengan adanya dirimu yang sederhana, aku ini terbatas ya Allah, selalu bolong-bolong gini. Boleh nggak sih aku kembali kepadamu ya Allah? Boleh. Sederhana. Maka aku belajar nggak memakai topeng hari ini. Jadi nggak perlu aku pakai topeng seperti orang hebat ini, seperti orang hebat ini. Nggak usah. Cukup wajahku sendiri. Ini wajahku ya Allah yang sederhana. Ini yang ingin persembahkan kepadamu. Gitu. Berarti memang lagu-lagunya Mas Opik ini memang dari perjalanan spiritualnya Mas Opik sendiri ya? Ya, berjalan. Silakan. Apakah Mas Opik setiap menciptakan lagu selalu bermunajat video kepada Allah, kepada Rasulullah? Ya, kan gini. Ternyata makan itu munajat kepada Allah. Kalau kamu munajat itu kamu artikan hanya kamu duduk di sajadah kamu berdoa, enggak begitu. Ketika kamu berjalan ke sini, kamu ini munajat kepada Allah. Ya Allah, aku sedang menangkap berita, aku ini menaburkan cintamu ke alam semesta. Seakan-akan setiap kejadian ini adalah taburan cinta Allah yang kita tabur kembali ke semesta. Seperti kejadian itu, aku tangkap, aku taburkan lagi ke semesta gitu. Menabur seperti apa? Whirling, menari itu ya. Menangkap cinta, menaburkan kepada semesta gitu. Menangkap cintanya, menaburkan kepada semesta. Jadi inspirasi datang buka apa tulis tebar tabur. Impact dari kebaikan yang Mas Opik peroleh apa dari itu semua? Aku Tanpa disadari atau disadari? terus ya Allah, terima kasih. Kadang-kadang ya Allah, orang seburuk aku masih berisikan aku sholat 2 rakaat. Ya Allah, orang seburuk aku masih berisikan aku berzikir. Ya Allah, orang seburuk aku masih berisikan aku sujud kepada-Mu. Terima kasih. Jadi thank you terus sama Allah, terima kasih ya Allah. Karunia itu bukan yang hebat-hebat, itu bukan yang kayaknya kamu dapat ada emas jatuh, bukan. Kamu dimudahkan 2 rakaat, kamu dimudahkan punya persoalan tiba-tiba selamat di situ. Kan kalian wartawan tahu lah saya kejadiannya, tiba-tiba selamat, tiba-tiba dimudahkan, ya Allah dimudahkan, diberi pertolongan, masya Allah, ini karunia yang luar biasa. Lagi? Dengan ibaratnya tadi sempat ngomongin soal margin di antara teman-teman artis dan gitu teman-teman dakwah itu seperti apa sih struggle-nya kan karena kan Aku ini kan orangnya sebenarnya itu pekewo apa ya, sungkanan gitu. Kalau sama ini ada ustadz ini, saya tuh malu sebenarnya, malu merasa nggak sebanding, atau saya ketemu artis lain merasa nggak sebanding gimana. Jadi akhirnya saya tuh menepi udahlah, saya tak nulis, saya tak itu di kamar, saya tulis saja yang terbaik yang saya bisa. Mudah-mudahan di karya, di suasana yang lain kita bisa ketemu di frekuensi, bisa ketemu frekuensi. Tapi dikenal sosok yang religius, beban gak sih Mas? Beban lah, kita di kurang baik, kita kan tahu kartu, tahu kita. Jadi itulah kadang-kadang gimana ya. Tapi ya ini bagian dari apa? Allah, cerita Allah, bagi penataan Allah jadi. Luwes bismillah. Pokoknya tahu porsi saja. Tahu porsi. Kadang-kadang kalau kita salah porsi, nanti salah betulan. Saya porsi, saya singer, saya songwriter, saya produser, saya penyair, ya sudah di situ saja. Nah, yang lain-lain kasih yang lain, kasih ustaz yang lain, kasih kiai yang lain. Biar saya di sini. Jadi orang nggak salah paham kepada saya. Oke, udah ya. Satu lagi Mbak, ada lagi. satu lagi. Mas menanggapi Mas barusan Ustadz dan Kiai ada yang lagi viral nih Mas, misalkan
beberapa di luar sana tentang ustadz atau kiai tapi tidak bisa menjaga sikap. Seperti apa mas? Misalnya yang lagi viral tuh salah satu bus atau muka yang tentang agama tapi mencium anak-anak kecil gitu mas. Oh, ini adalah yang lagi viral dan belum minta maaf Opik ke Ini teman-teman gini ya, teman-teman para guru, para kiai punya tata, punya keilmuan. Insya Allah kita harus merasakan baik. Seandainya kita harus menegur yang baik ini cocok, terus cari cara yang lain, cara bercandanya atau cara apa. Saya yakin sih teman-teman ini sebenarnya luar biasa penataannya dan para kiai, para alim, orang-orang yang luar biasa. Itu mereka telah menjaga diri. Allah alam kalau ada oknum atau apa ya pasti apa tidak semuanya. Nah, jangan sampai ada kesan generalisasi ustaz yang lain dari yang lain cukup. Oke. Kita sebaiknya menasihati dengan yang baik sebagai murid bukan. Terima kasih. Terima kasih.